Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizek Zaini Albanjari dengan NIM 24101172100055 pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Dr. Irianti Rahmayani Jamain, Sarjana Psikologi dan Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok saya, yakni teori dan metode belajar humanistik. Untuk memulai video pada hari ini, saya akan mulai menyampaikan apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Seperti yang pertama, yakni kajian teori dan metode belajar humanistik, bagaimana penerapannya di Indonesia, aspeknya, keunggulannya dibandingkan metode belajar lain. Oke, saya akan mulai dari pendefinisian dari teori humanistik itu sendiri. Untuk teori humanistik ataupun teori humanisme, ini merupakan sebuah konsep belajar yang lebih melihat pada ranah perkembangan manusia dan berfokus pada potensi manusia untuk bisa mencari aktualisasi diri ataupun kemampuan yang mereka miliki. Nah, pembelajaran ini ataupun teori belajar ini cocok untuk pembelajaran yang sifatnya itu pembentukan personality atau kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, ataupun analisis. Lalu, untuk prinsip awal dari teori humanistik ini sendiri telah disampaikan oleh David Kolb. Nah, di sini David Kolb menyampaikan 4 hal ini terkait tahap awal dari teori humanistik. Yang pertama ada tahap pengalaman konkret. Ya, pengalaman konkret ini sendiri bermaksud bahwa setiap individu itu punya pengalaman ataupun punya sesuatu yang telah mereka alami yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Siswa bisa belajar melalui hal yang mereka alami secara nyata dan bukan hanya secara teori. Lalu di tahap kedua, yakni pengamatan aktif dan reflektif, hal ini terkait bahwa para siswa atau seorang manusia setelah dia mengalami sesuatu, dia akan berusaha untuk mencari ataupun berupaya untuk merefleksikan dirinya terhadap peristiwa tersebut, dan pada akhirnya dia akan bisa berkembang dari pengalaman yang telah ia dapat. Lalu yang ketiga adalah tahap konseptualisasi. Dia akan mulai bisa berpikir abstrak setelah dia mulai mengobservasi, setelah dia mulai melihat bagaimana kejadian ini. Lalu dia akan mulai bertanya-tanya bagaimana prosesnya, mengapa kejadian ini harus terjadi atau terjadi. Dan di tahap terakhir, ya ini eksperimentasi aktif. Seorang manusia itu setelah dia mendapatkan pengetahuan, dia akan mulai bisa bereksperimen sendiri menggunakan ilmu yang telah ia dapat di dalam kehidupannya. Lalu, selain David Kolb, Abraham Maslow juga telah menyampaikan bahwa tahap awal dari penerapan teori humanistik ini sendiri, tahap awalnya ada 5 yang beliau sampaikan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki atau kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dari teori Abraham Maslow ini, dari penyampaian Abraham Maslow ini sendiri, kita bisa melihat bahwa manusia itu perlu 3 hal yang umum, yakni fisiologis, rasa aman, dan kasih sayang atau rasa memiliki. Setelah dia mendapatkan 3 hal ini, dia akan mulai untuk mencari sesuatu yang bisa meningkatkan aktualisasi dirinya atau harga dirinya. Tentunya hal ini bisa dia dapat dari pendidikan. Karena setelah dia mendapatkan 3 hal umum tadi, kebutuhan dia sudah terpenuhi. Tapi dia perlu kebutuhan lain yang bersifat individual. Nah, dia perlu hal seperti ini. Menurut teori humanistik, manusia perlu hal seperti ini untuk bisa memuaskan dirinya sendiri, agar dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Nah, berikutnya, dari penyampaian 2 ahli ini, kita bisa melihat bahwa kemungkinan teori belajar humanistik ini tidaklah mudah dipraktekkan, dan memang benar pada kenyataannya. Tantangan yang perlu kita hadapi pada teori ini adalah bagaimana teori ini terlalu berfokus pada penilaian subjektif. Hal ini mengakibatkan ia tidak praktis dan kita tidak bisa mengukurnya secara akademik dan terstruktur. Karena mau bagaimana lagi?
penggunaan teori metode ini sangat menekankan proses dari individu, bukan hasil. Sehingga guru dituntut untuk bisa melihat proses setiap anak didiknya atau muridnya, lalu bagaimana mereka belajar, cara mereka belajar, apa metode belajar yang efektif untuk masing-masing dari mereka, dan hal ini yang kemudian mendapatkan beberapa ketidaksetujuan dari beberapa pendidik dalam menerapkan metode ini. Dibandingkan dengan metode tradisional seperti metode ceramah atau penyampaian materi atau lalu pemberian tugas, metode-metode seperti itu dianggap lebih mudah dan tidak merepotkan ataupun tidak membuang waktu guru di dalam kelas. Nah, solusi yang bisa saya berikan jika kita ingin menerapkan teori ini adalah guru harus bekerja ekstra, di mana guru harus bisa tahu gaya belajar setiap muridnya, melihat proses belajarnya dan setiap individu. Jika tidak seperti itu, maka teori humanistik ini tidak diterapkan secara penuh, alias setengah-setengah. Jika ingin secara penuh, maka kita harus mulai dari dalam ranah sekolah yang dalam lingkup yang lebih kecil, seperti misalkan dalam satu kelas, ataupun kita lakukan eksperimen dalam satu sekolah saja yang menerapkan metode ini, baru kita bisa melihat apakah metode ini benar-benar cocok jika diterapkan secara penuh di Indonesia. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, metode ini akan sangat cocok karena pembelajaran dari bahasa Inggris sendiri, jika menggunakan metode tradisional, terbukti tidak terlalu efektif. Hal ini bisa dibuktikan dengan bagaimana para siswa belajar bahasa Inggris semenjak sekolah dasar, lalu kemudian sampai SMA, ya artinya 12 tahun, tapi kita belum bisa melahirkan individu ataupun siswa yang fasih berbahasa Inggris hanya bermodalkan sekolah 12 tahun. Mereka malah lebih bisa atau fasih berbahasa Inggris dengan mendapatkan ilmu pengetahuan dari sumber lain, seperti YouTube, internet, dan aplikasi-aplikasi belajar lain ataupun kursus. Artinya, metode seperti misalkan mengingat rumus terkait grammar atau tata bahasa itu terbukti belum mampu menciptakan para siswa yang fasih. Nah, metode humanistik ini juga akan sejalan dengan kemampuan seorang guru untuk bisa mempersuasi muridnya agar tidak takut berbahasa Inggris di kelas. Lalu, pada pada kesempatan itulah para guru bisa melihat proses belajar dari siswanya, karena di dalam metode humanistik yang seperti sudah saya jelaskan tadi itu mengedepankan proses. Proses dari siswa belajar bahasa Inggris itu bisa dilihat dari bagaimana kemudian ia lancar dalam mengucapkan satu kalimat bahasa Inggris, membuat satu paragraf yang secara acak misalkan. Tapi ketika membuat paragraf tersebut, kita tidak melihat struktur terlebih dulu. Kita melihat bagaimana siswa itu bisa lancar dalam menulis menggunakan bahasa Inggris ataupun berbicara menggunakan bahasa Inggris. Disitulah proses yang kita lihat dan kita nilai apakah pembelajaran di kelas itu berhasil atau tidak. Nah, sebagai contoh, penggunaan rumus yang digunakan dalam kelas grammar di kelas, misalkan past continuous tense, seperti subject plus was plus verb ing plus complement. Hal inilah yang mengakibatkan siswa kemudian takut salah jika mereka tidak menggunakan rumus ataupun salah urutan rumus. Sehingga pada akhirnya siswa juga tidak akan pede dalam berbahasa Inggris karena mereka takut dinilai salah oleh orang lain, baik guru maupun siswa lain. Maka hal yang perlu kita kedepankan adalah rasa ingin tahu dan juga rasa dan keberanian dari siswa ini untuk bisa berbahasa Inggris secara terang-terangan. Mereka tidak perlu lagi takut untuk salah mengucapkan urutan rumus ataupun salah penggunaan kalimat tertentu atau penggunaan kata tertentu. Nah, sebagai penutup, solusi yang bisa saya berikan adalah pekerjaan sebagai seorang guru itu tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama oleh masyarakat dan pemerintah. Kesejahteraan guru itu akan mempengaruhi profesionalitas dan kualitas pengajarannya. Nah, harapan saya, baik guru maupun calon guru masih punya keinginan untuk mencerdaskan generasi penerusnya dan meningkatkan kualitas pendidikan negara dengan metode belajar yang ada. Dan di bidang saya, yakni pendidikan bahasa Inggris, saya mengharapkan bahwa ketika saya nanti mengajar, tentunya murid saya bisa dengan pede dan leluasa berbahasa Inggris. Meskipun tidak sesuai struktur, paling tidak mereka bisa fasih dan pede tentunya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di video kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.